kita akan lanjutkan kembali tentang dimensi 3 ya. Ya, sir. Pada topik kali ini ya membahas lanjutan tentang dimensi 3 ya. Dimensi 3 bagian keempat. Ya, dimensi 3 bagian keempat. Ya, mudah-mudahan makin paham tentang dimensi 3. Oke, kita lihat pertanyaan ya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 8 cm, M adalah titik tengah EH, lalu ditanya jarak titik M ke garis AG. Oke, kita lihat gambarnya seperti berikut ya. M adalah titik tengah EH, betul ya. M adalah titik EH, di tengah-tengah EH. Oke, M adalah di tengah EH. Berarti EM sama dengan EH, betul ya? Berarti EM sama dengan EH. Kesimpulan pertama dulu bahwa EM sama dengan EH. Oke, berarti EM ini adalah 4 dan MH juga 4. Jarak titik M ke garis AG. Nah, perhatikan ada garis AG. Berarti kita dapat informasi lagi bahwa AG sama dengan diagonal ruang. Berarti 8 akar 3. Ya. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa OG sama dengan 4 akar 3, betul ya? 4 akar 3. AO juga atau OA boleh sama dengan 4 akar 3 juga. Oke. Nah, MG, nah kita perhatikan di sini MG. Nah, kalau kita mau nyari MG, berarti kita akan mengambil segitiga MHG. Ya, kita ambil segitiga MHG. Ya, kita ambil segitiga MHG, maka kita bisa gambarkan kembali di sini. Oke. Ini adalah M. Oh, sorry ya, ini M. Ini adalah H. Tentunya ini siku-siku. Lalu ini adalah G. Ya. HG itu sama dengan sisinya, panjang rusuk 8. MH itu 4. Ya. Berarti dengan menggunakan Pythagoras, MG sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya. Dengan akar 64 ditambah 16 ya, berarti akar 80 ya. Ya, akar 80 berapa disederhanakan? Berapa? 4 akar 5. Akar 5 ya. Betul ya? Halo? Yes, sir. Oke, 4 akar 5. Berarti kita udah punya bahwa MG-nya adalah 4 akar 5. Nah, ditanya jarak titik M ke garis AG. Ya, kalau ditanya jarak ya, polanya. Kalau ditanya jarak, ya. Kalau ditanya jarak, carilah yang paling representatif. Yaitu apa? Membentuk siku-siku, ya. Ya, jadi kalau ditanya jarak, carilah garis
yang membentuk siku-siku sebagai representatifnya. Ya, jarak. Berarti kita akan ambil segitiga yang mana nih sekarang? Kita ambil segitiga yang MGO, ya, MGO. Karena jarak M ke AG diwakili dengan MO. Betul? Kalau kita gambar, ya, oke. Jadi kalau kita gambar di situ, kita akan dapatkan bahwa ini kita katakanlah ini O, ya. Ini M dan ini G. OG sama dengan 4 akar 3. Oke, MO itu yang ditanya sebagai jarak, dan MG-nya tadi kita udah dapat berapa? 4 akar 5 ya. Oke. Jadi dengan menggunakan Pythagoras ya. Berarti 4 akar 5 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti 80 sama dengan X kuadrat ditambah 48 ya. Oke, berarti kita dapatkan X kuadrat sama dengan 32. Berapa sih 3 akar 32? Berarti X sama dengan akar 32. Atau 16 kali 2 atau 4 akar 2 PM ya. Jadi X-nya adalah, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa MO sama dengan 4 akar 2 cm. Oke, sudah sampai nggak? Ada ya? Iya. Jadi kalau ditanya jarak, usahakan dia membentuk siku-siku ya. Jadi jarak itu usahakan membentuk siku-siku sehingga apa? Membentuk 90 derajat. Karena siku-siku adalah representatif sebagai suatu jarak. Oke, jelas ya? Jadi jelas? Oke, kita lihat pertanyaan kedua. Ya, kita lihat pertanyaan kedua. Ya. Kubus ABCDFGH panjang rusuknya 4, Q adalah titik tengah FG. Oke. Q adalah titik tengah FG. Maka jarak titik Q ke garis BD. Oke, perhatikan yang gambar merah di situ ya. Q ke garis BD. Ini belajar ya? Rajin amin. Oke, saya mau tanya sama kalian, apakah O adalah pertengahan AC dengan BD? Ikan nggak kasih makan tuh. Halo? Pertanyaan saya, apakah O adalah hasil dari perpotongan BD dengan AC? Jawabannya? Tidak. Tidak. O bukan hasil titik potong AC dengan BD. Bukan. Karena kan ya kalau ditanya jarak apa? Jarak titik Q ke BD itu mana? Kalau ditanya jarak Q ke BD itu mana sih yang dimaksud? Mana maksudnya itu? QOB. Jarak Q ke BD itu yang mana maksudnya? QO. QO. Tulisan di sini. Betul?
Q ke BD itu disebut BO. Betul ya? Ulangi. Ini harus jelas dulu nih. Jarak Q ke garis BD adalah QO. Jelas dulu tuh. Berarti kita harus gambar dong bahwa segitiga yang dibentuk adalah QDB. Oke, apa informasi yang kita dapatkan? Informasi yang kita dapatkan yang pertama adalah BD sama dengan 4 akar 2. Jelas ya? Lalu QB gimana? QB, kita nggak tahu QB berapa. Gimana tuh caranya? Kita bisa mendapatkan QB dengan tarik garis dari sini. Betul ya? Tuh, perhatikan di situ. Sekarang kita gambar segitiga yang warna ini, yang warna biru. Oke, kita kasih nama dulu. Kita anggap ini apa nih? R deh ya, R. Ya, ini R. Oke. Ini apa ini? B. Ini Q. BR-nya itu pasti 2 dong, ya kan? Tengah-tengah, ya kan? Iya, Sir. Berarti 2 juga. Berarti BR-nya 2. Lalu CG-nya berapa? 4, ya kan? Otomatis BQ-nya akar 20. Betul ya? Nah, kita udah dapat tuh BQ-nya. Pakai Pitagoras ya. Akar 20. Atau 2 akar 5 ya. Udah jelas tuh, BQ-nya 2 akar 5. Ya, ingat ya, jarak Q ke garis BD adalah QO. Perhatikan, tadi udah diinformasikan, usahakan kalau jarak apa? Representatifnya adalah siku-siku. Kalau udah ditanya jarak, representatif adalah siku-siku. Ya, atau 90 derajat. Itulah jarak yang paling mewakilinya. Apalagi informasinya yang kita bisa tarik. Yuk, garis mana yang mau kita ambil lagi? QD. Apa? QD. CD. Terus hubungannya? Nah, Q. Mana kita ambil tuh? Kan targetnya kita kan QO. Mana kita ambil? Yo. Iya. QD. Gimana? Q. Orang putus-putus. QD, Sir. Iya. QD. QD dengan mau mengambil siapa? Sama Pitagoras. Pitagoras dengan siapa? Oke, QD kita ambil sama siapa? Menghubungkan segitiga apa? Oh, maksudnya cara nyari QD. Iya kan, kita kan targetnya kan sekarang mencari QO.
Alternatif apa yang kita lakukan agar mendapatkan QO? Siapa? Apakah kita perlu mencari QD? Atau langsung saja? Kan targetnya kita mencari QO, betul nggak? Sekarang kita mau cari DQ dengan bantuan DHQ. Kita gambar dulu kalau begitu. Ini dia. Ya, oke, sekarang kita proses. Siku-sikunya di mana? Di H ya. Ini D, dan ini Q. Ya, kalau kita tarik ini dia, kalau di garisnya. Gitu ya. Betul sampai sini. Oke. HQ-nya berapa? HQ berapa? 2/5. Betul. Ya. HQ itu sama QB itu sama. Ya. Berarti HQ-nya 2/5. Jelas sampai sini nggak? Bahwa HQ itu sama saja dengan BQ. Betul ya? Betul. Betul ya? Oke, udah mas. Sedangkan HD berapa? 4. Betul ya? Siku-sikunya ada di H. Ya. Sehingga DQ kita dapatkan DQ kuadrat sama dengan 2/5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sekarang berapa nih? Minta bantuan? 20 ditambah 16. Berapa? 36. Berarti 6. Ya. Betul ya? 20 tambah 16 36. Akar 36, DQ-nya 6 cm. Ya. Ini jelas? Nah, sekarang kita gambarkan coba segitiganya ya. Kita gambarkan segitiganya. Biar jelas. Ya, perhatikan. Ya. Kalau gambar yang jelek, ini juga. Ini adalah Q. Ini adalah O. Ini adalah D. Betul? Dan ini adalah B. Siku-sikunya di O. BQ-nya 2/5. DQ-nya adalah 6. BB-nya berapa? 4/2. Ya. Ya. Yang ditanya itu DO, ini X. Prinsip apa yang kita pakai? Kalau skali tinggi bagi 2 sama dengan luas segitiga, betul? Kita lakukan pendekatan luas ya. Betul? Ini jelas nggak?
Kita melakukan pendekatan luas. Luas segitiga gimana? Alas kali tinggi bagi 2, ya boleh, yaitu DB dikali QO bagi 2, setuju? Betul. Pendekatan yang kedua, luas segitiga apa? Menggunakan aturan sin, gitu. Betul? Tapi sudutnya belum tahu loh, betul kan? Sudutnya belum tahu. Kita mau pakai aturan yang mana? Ya enggak? Atau menggunakan aturan S. S min A, S min B, S min C. Kayaknya terlalu agak susah ya pakai kita melakukan pendekatan S. Betul ya? Masih ingat kan? Mencari luas segitiga itu kan ada berapa cara? Aturan sin. Yang paling mendasarkan alas kali tinggi bagi 2. Tapi nggak bisa, karena di Q nggak sebut di Q. Benar? Seperti jelas. Kalau kita menggunakan aturan S. SA, S min A, S min B, S min C. Wah, akar tuh akarnya. Apa? Sisi-sisinya akar, betul? Jadi apa yang kita lakukan? Otomatis kita menggunakan aturan cos, ya. Sampai sini setuju? Ya, silakan di capture dulu. Saya mau hapus. Biar saya masuk dalam aturan cos. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang saya akan melakukan aturan mencari luas dulu dengan aturan cos dulu. Kita cari sudutnya dulu ya. Oke, perhatikan ini segitiga ini kita akan mencari sudutnya supaya kita ketemu luasnya dengan mencari aturan cos dulu ya. Misalkan sisi yang kita mau cari itu di sini. Misalkan ini ya. Theta, oke. Kita menggunakan aturan cos. Yuk, berarti apa? Perhatikan DQ-nya duluan ya, DQ duluan, berarti 6 kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 5 kuadrat minus 2 kali 4 akar 2 kali 2 akar 5 cos theta. Betul ya? Sama dengan 36 sama dengan 20 salah. Berapa nih? 4 akar 2 32 tambah 32 ditambah 20 gitu ya. Minus berapa nih? 2 kali 4 8, 8 kali 2 16 akar 10 cos theta ya. Berarti ini berapa nih? 36 dikurang 52. 36 dikurang 52 sama dengan 16 akar 10 cos theta. Betul ya? Berapa nih? Min 16 ya. Sama dengan min 16 akar 10 cos theta. Cos theta-nya berapa? Sama dengan 1 per akar 10 ya. Betul ya? Betul sampai sini? Jadi kita gambarkan cos theta 1, di sini berapa? Akar 10. Berarti di sini 3 ya. Betul ya? Pakai aturan apa nih? Pythagoras ya. Supaya dapat nih. Oke, berarti udah dapat ya bahwa di sini 3. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan luas. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Berarti apa dong? 4 akar 2 dikali X per 2, betul? Ini 4 akar 2 kali X tingginya, betul? Lalu kita menggunakan luas segitiga pada sisi sini dengan
luas segitiga dengan sinus? Masih ingat luas segitiga dengan sinus? Berapa? Setengah, sisi-sisi mengapit ya, setengah 4/2 dikali 2/5 kali sin theta. Berapa sin tetanya? Sin theta 3/10. Masih ingat ya, luas segitiga untuk segitiga sembarang gimana? Setengah kali A kali B sin theta. Ya, ini luas segitiga, betul? Sedangkan yang bawahnya kan menggunakan apa? Rumus segitiga alas kali tinggi dB dikali X bagi 2 ya. Dan sekarang kita selesaikan. Ini coret, terus 4/2-nya kecoret, 4/2 kecoret, ya kan? Ada lagi? Ini akar 5 di sini jadi akar 2 ya. 7. Sehingga X-nya berapa? 2 kali 3, 6. 6/2. 6/2 atau 3/2 cm. Jelas di sini? Jelas? Paham nggak? Jadi kita melakukan pendekatan luas sama dengan luas. Luas untuk segitiga DBQ menggunakan luas segitiga dasar yaitu DB kali OQ bagi 2. Sedangkan kita menggunakan luas segitiga yang kedua pendekatan sinus yaitu D. Nah, ini soal ketiga ya. Pada kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya 8 cm, jarak titik E ke bidang BGD. Nah, ini itu gambarnya. Jarak titik E ke bidang BGD. Kalau kita katakan jarak titik E ke bidang BDG, perhatikan BGD adalah segitiga, betul? Betul ya? Jarak E ke bidang BGD itu harus kan di siku-siku. Saya kan pernah sampaikan untuk segitiga atau bidang, kita tidak bisa mencari jarak suatu titik ke bidang atau garis ke bidang apabila kita tidak menemukan representatif garis. Bagaimana kita mengatakan jarak E ke bidang BGD, sedangkan BGD adalah bidang? Maka yang harus kita lakukan terhadap bidang BGD adalah mencari representatif garis terhadap bidang BGD. Betul ya? Mencari representatif bidang BGD. Siapa? Berarti kan GJ. Betul ya? Nanti nangkap nggak? Berarti interaksi E dengan bidang BGD itu sama aja interaksi E terhadap JG. Betul? Nanti nangkap nggak? Ya, bidang BGD diwakili oleh JG. Setuju? Nah, karena dikatakan jarak, seperti yang saya sampaikan, untuk jarak kamu harus mencari sudut siku-siku. Ya, representatif atau perwakilannya harus di siku-siku, di sudut siku-siku, yaitu siapa di situ? Di titik K, setuju ya? Nah, di K ini pasti ada siku-siku karena dibilang jarak. Kalau dikatakan jarak, kamu harus cari yang ada siku-sikunya. Bisa nangkap nggak? Nangkap kan? Nangkap ya. Oke, sekarang gini. Berarti segitiga yang dibentuk apa? Segitiga yang dibentuk adalah, kalau kita gambarkan jadi gini. PG, betul? Lalu J, lalu G. Nangkap yang sini?
dan EK di sini. Nangkap di sini ya. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini, kalau kita tulis ya, ini adalah E, ini adalah G, ini adalah K, dan ini adalah J. Nangkap nggak? Berarti nangkap? Yang ditanya itu adalah EK. Ya, sehingga jarak E ke bidang BDG adalah diwakili oleh apa? EK. Apakah dikasih kusiku? Ya jelas, ya dikasih kusiku. Kamu bisa nangkap nggak? Oke, nangkap di sini ya. Nah, pertanyaan saya, apakah J perwakilan B? Apakah J titik potong AC dengan BD? Apakah J titik potong BD dengan AC? Setuju? Setuju ya? Setuju dong, karena J kan dipotong AC dengan BD, J itu kan ada di tengah, betul? Setuju ya? Oke, sekarang kita cari data-datanya dulu. Kita cari data-datanya. JG berapa JG? Kita cari dulu JG-nya. Kita cari dulu JG, berapa JG? Tarik garis. Betul? Ya. Lihat segitiga JCG. Lihat segitiga JCG. JCG. Coba kita gambar. Lihat segitiga CJG. GC. GC berapa? 8. GC 4 akar 2, betul nggak? Setuju? Ini kan AC kan berapa? AC itu otomatis kita dapatkan berapa? 8 akar 2 dong, ya nggak? Berarti ini 4 akar 2. Di sini juga 4 akar 2, setuju? Untuk GC. Setuju? Berarti CG berapa? Akar berapa deh? Tolong hitung. Akar akar 64 ditambah 32 kan? Betul nggak? Betul. Akar 96. Nangkap ya? Berarti CG akar 96. Ya. Bisa nangkap nggak? Nah, terus gimana cara ngitungnya? Nah, coba kita melakukan pendekatan luas. Oke, misalkan dari titik L ini kan dari titik L nih, yang ini nih. Oke, kita tarik garis. Nah, nangkap nggak? Pertanyaan saya, di L siku-siku nggak ya? Di L siku-siku enggak? Siku-siku. Ya udah pastilah, betul nggak? Iya. Betul nggak? Ini mudah sekali. Ya udah, kita menggunakan pendekatan luas aja udah. Pendekatan luas. Bisa nggak menggunakan rumus sederhana? Ya, pendekatan luas ya. Kalau misalkan ini sebagai alas, betul, berarti tingginya ini. Tinggi 1, setuju? Kalau ini sebagai alas, perhatikan saya ganti warna yang warna biru. Ini alas. Katakanlah alas 2. Berarti tinggi satunya ini.
tinggi 2. Nangkap nggak? Loh, kan prinsipnya di mana ada siku, di situ alas tinggi. Betul nggak? Di mana ada alas, di mana ada siku berarti di situ ada alas dan tinggi, saling tegak lurus. Setuju nggak? Betul. Sampai nangkap. Berarti kalau kita menggunakan pendekatan luas, bisa nggak kita coba dulu pendekatan luas dengan rumus sederhana ya? Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Itu dulu ya. Ini tergantung dari cara pandang kita. Kalau alasnya di sini, betul ya? Kita katakan apa di situ? Luas 1, betul? Alas 1. Berarti tingginya ini, betul ya? Kita sebut tinggi 1 dibagi 2. Ini kan luas segitiga sangat sederhana, betul ya? Setuju? Benar. Sekarang kita ambil luas segitiga dari yang biru, dari sisi sini. Betul. Kalau ini sebagai alas 2, maka tinggi 2-nya ini. Setuju ya? Betul ya? Karena ada siku-siku di sini nih. Betul nggak? Berarti tinggi 2-nya adalah EK. Setuju? Bagi 2. Benar nggak? Mengerti sampai sini? Berarti kita bisa tuliskan dong bahwa EG dikali LJ atau JL, ya JL, dibagi 2 sama dengan alas 2 sebagai berapa itu? Alas 2 sebagai siapa? Alas 2 adalah JG, betul ya? JG dikali tinggi 2-nya mana? EK. Yang kita cari, betul? Bagi 2. Sampai sini ngerti nggak? Kita coret ya. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut ya. Kita lanjut. EG berapa EG? EG kan diagonal sisi, betul ya? EG itu kan EG diagonal sisi, berarti apa? 8 akar 2, betul ya? Ini EG. Betul ya? Berarti EG-nya 8 akar 2. JL berapa JL? Ini JL. Ini loh JL. Betul nggak? JL kan sisinya sama aja panjang sisi, berarti kan rusuknya. Betul nggak? Kali 8. Benar? Oke, sama dengan. Sekarang JG berapa JG? JG tadi berapa JG? Akar 96 ya? Akar 96. Dikali EK. Sampai sini angkat. Nangkap nggak di sini? Nangkap ya. Lanjut ya. Berarti 8 akar 2 dikali 8. Akar 96 berapa ya? Bentuk sederhananya. 4 akar 6 ya? Kan 16 kali 6, betul ya? Kali EK. Oke, sampai sini angkat. Betul ya? Nah, sekarang kita sederhanakan. Habis. Dia dapat 2 nih, betul kan? Berarti berapa dapatnya? 8 akar 2. Betul ya? Langsung aja ya. 16 akar 2 aja. 16 akar 2 per akar 6 sama dengan EK. Betul nggak? Ya, EK sama dengan 16 per 3 akar 3. Dipahami nggak?
Ya, cara cepatnya kan bisa aja. Ini ada cara cepatnya nih. Cara cepatnya lebih mudah lagi. Yang pertama kita bikin garis AC. Tuh. Ya kan? Lalu kita perpanjang garis EC. Kita perpanjang garis EC, dapatnya begini nih. Gitu ya. Betul? Habis itu gimana? Kan udah ada CG, betul ya? Betul? Udah ada CG ya. Kita coba nih ya, kita bikin garisnya deh, supaya makin yakin ya. Ini ada. Tuh. Dah. Lalu kita bikin garis AL. Nangkap? Ya. Perhatikan bidang ACGE. Ya. Perhatikan bidang ACG kalau saya gambar kayak gini lihat. Tuh, nangkap ya? Lalu saya tarik ini. Tuh, nangkap ya? Ya, lihat deh. Sudah lebih jelas. Lebih gampang lagi kalau menggunakan rasio. Ya, rasio kita pakai rasio. Jadi yang ini apa? A. Yang ini J. Yang ini C. Yang ini G. Yang ini L. Yang ini E. Nangkap ya? Nah, sekarang kita tarik EC. Kita tarik EC. Sorry, pakai warna merah aja biar sama ya. Kita tarik EC. Nangkap ya? Jadi kita dapatkan apa? Ini titik K di sini nih. Tuh, K. Nangkap ya? Jadi apa? EK. Ini kan sama panjangnya, betul ya? Sehingga EK sama dengan apa? 2/3 dari EC. Betul? Nangkap nggak? Ini EK ini 2 bagian. Satu bagian, betul nggak? Berarti EK 2/3 dari EC. Nah, EC itu apa? EC adalah diagonal ruang ya, yaitu S akar 3. Tinggal masukin, S-nya 8 akar 3. Sehingga didapat 16/3 akar 3 cm. Nangkap ya? Makanya ini punya cara cepat. EK sama dengan 2/3 S akar 3. Ya, 2/3 bagian dari diagonal ruangnya. Ya, ini cara cepatnya. Kalau kita menggunakan perbandingan atau rasio dari garis namanya. Nangkap begini? Ya, lebih gampang lagi ya. Nah, itu cara cepatnya. Jadi ada cara-cara tertentu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tentang bangun ruang.